Semuanya bermula pada tahun 2000-an di sebuah negara Eropa Timur di mana kita melihat jejak kehancuran total. Seorang pria yang terluka parah dan berlumuran cairan merah sedang duduk di tanah, berjuang keras untuk menggenggam senjatanya. Ia terkena tembakan langsung tepat di dadanya dan kehilangan banyak cairan merah. Tangannya yang gemetar tetap mencengkeram erat pistol saat dia tersungkur di lantai. Seorang gadis kecil yang memegang boneka kelinci memohon padanya untuk tidak menyerah, tetapi pria itu menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Matanya pun berkaca-kaca. Tidak ingin meninggalkan sosok yang mencoba melindunginya, dia mengubah nada suaranya dan berbicara dengan kasar, bertanya apakah gadis itu ingin mengalami nasib yang sama di sana. Karena takut dengan reaksinya, gadis itu akhirnya mulai menjauh sambil menangis. Dia terus berlari dengan wajah yang basah oleh air mata. Merasakan sakit karena harus meninggalkannya, pria yang terluka itu memperhatikan gadis kecil tersebut melarikan diri. Dia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang yang mendekat dan bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Langkah kaki yang tenang dan stabil mulai bergema di area tersebut, menandakan kedatangan seseorang yang berbahaya. Seorang pria berjas hujan muncul, berjalan dengan tenang melewati reruntuhan bersama para pengikutnya. Pria berambut abu-abu dengan kacamata hitam itu mendekat, ditemani oleh tentara bersenjata. Dia menatap pria yang terluka di tanah, dan memanggilnya dengan nama Sandy yang ditakuti. Nick Sadi, pria berambut abu-abu itu berkomentar bahwa dia benar-benar monster yang tak kenal ampun, persis seperti rumor yang beredar. Dia terkejut bahwa rivalnya menyebabkan semua kerusakan itu sendirian. Kenyataannya, lusinan tentara musuh, kekaisaran mafia Yakuza terbesar dan paling ditakuti di negara tersebut. Mantan kepala klan Shido dikenal di dunia bawah karena mengikuti kode kehormatan dan perilaku yang sangat ketat. Sang protagonis menyadari bahwa gadis tak berdosa ini adalah orang yang direncanakan untuk dilenyapkan oleh organisasi Garden. Sekarang dia merenung bahwa identitasnya saat ini hanyalah seorang siswa, tetapi lawannya adalah kelompok pembunuh global yang kuat. Organisasi kriminal itu memegang pengaruh yang sangat besar atas para pemimpin politik dan bisnis terbesar di planet ini. Dia menyimpulkan bahwa bertarung langsung melawan pembunuh sekuat itu hanya dengan menggunakan tinjunya sendiri adalah kegilaan total. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan bahaya yang akan segera menimpa wanita muda ini sebagai titik awal untuk menjalankan rencananya. Tujuan akhir sang protagonis adalah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk menghancurkan Garden dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan segalanya untuk melihat seluruh organisasi itu hancur. Dia terus mengawasi gadis itu saat dia berjalan dengan tenang di trotoar tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Pemuda itu menyimpan ponselnya, berpikir bahwa ayahnya pasti sangat mencintainya sehingga menempatkannya di sekolah tradisional seperti itu. Dia tertawa mengejek, membayangkan pekerjaan sulit yang harus dilakukan pengawalnya dalam melindunginya setiap hari. Tiba-tiba, seorang pria berjas muncul dengan sembunyi-sembunyi di belakang sang protagonis dan memanggilnya dengan cara yang sangat mengancam. Pengawal keamanan Yakuza itu menggemeretakan buku jarinya dan memperingatkan dengan marah bahwa ini bukanlah dunia yang aman bagi anak laki-laki untuk bermain-main. Pria kasar itu dengan geram menyatakan bahwa seorang anak yang bahkan belum pernah memegang senjata sungguhan akan dimakan hidup-hidup di sekitar sini. Sebagai tanggapan, sang protagonis memberikan senyum sinis dari balik topinya. Matanya bersinar merah mengancam. Pengawal keamanan itu berhenti berjalan di gang yang sepi dan berkata dengan datar bahwa tempat ini sudah cukup jauh. Dia menggulung lengan jaketnya, marah, menuntut untuk mengetahui untuk siapa pemuda itu bekerja dan mengapa dia mengikuti pewaris muda tersebut. Sang protagonis hanya berbalik dengan tenang dan menjawab secara ironis bahwa dia tidak benar-benar memburu gadis itu. Pengawal itu mengangkat tinjunya dan memperingatkan bahwa dia tidak membutuhkan jawaban langsung dari penyusup muda tersebut. Dia memasang posisi bertarung dan berteriak dengan marah bahwa dia akan memukuli pria itu sampai memberikan jawaban. Saingannya melayangkan pukulan yang keras, namun sang protagonis dengan mudah menghindari serangan itu hanya dengan menggerakkan kepalanya. KAI mengamati gerakan lawannya dan seketika mengenali gaya bertarungnya sebagai tinju. Merasa kesal, pria itu mulai melepaskan serangkaian pukulan cepat sambil berteriak dengan segenap kekuatannya. Penjaga keamanan itu menjadi sangat frustrasi setelah menyadari bahwa tidak satupun dari pukulan kuatnya mampu menyentuh sang pemuda. Dia mencoba menyesuaikan posisi dan maju sekali lagi, menunjukkan gerakan kaki yang sangat lincah dan teknis, namun sang protagonis juga menampilkan gerakan kaki yang sempurna, menghindar dengan mulus dan tanpa usaha. Pengawal itu kehilangan kesabaran sepenuhnya dan menyerang dengan pukulan lurus sambil berteriak agar pemuda itu berhenti bermain-main. Mengejutkan sang penyerang, KAI menangkap tinjunya di udara hanya dengan satu tangan. Dan tanpa kesulitan sama sekali, sambil menahan lawannya, sang protagonis bersiap melayangkan pukulan cepat untuk mengakhiri konfrontasi di sana. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menerjang ke depan dan mencengkeram leher pria bertubuh besar itu, membuat lawannya sangat terkejut. KAI meremas tenggorokan lawannya dengan erat, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan fisik yang sangat menakutkan. Dia dengan brutal menekan penjaga keamanan itu ke lantai, membuat pria itu terengah-engah mencari udara dan mengeluarkan erangan kesakitan. Pemuda itu menatap dingin ke arah lawannya yang terjatuh dan menyuruhnya untuk tenang, menjelaskan bahwa dia sebenarnya bukan musuhnya. Pria itu tetap tertekan, tidak mampu bergerak saat dia menatap sang protagonis dengan kemarahan dan frustrasi yang besar. Tiba-tiba, Akari muda muncul di gang dan berteriak dengan tegas memerintahkan mereka berdua untuk segera menghentikan pertarungan. Saat melihat bosnya, penjaga keamanan yang berada di lantai sedikit tenang dan memanggilnya, merasa sangat lega dengan kedatangannya. Gadis itu berjalan dengan tenang ke arah mereka, mempertahankan
posturnya yang elegan. Bahkan dalam situasi tegang ini, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa protagonis itu, namun dengan otoritas menuntut agar dia segera melepaskan Katajiri. KAI menoleh ke arahnya dan mengeluarkan senyum sarkastik, berpikir bahwa wanita muda ini memang memiliki banyak keberanian. Dia setuju untuk melepaskan penjaga keamanan itu asalkan gadis itu bersedia mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Pemuda itu menyarankan agar mereka minum teh bersama, tetapi penjaga keamanan itu mengumpatinya dengan marah, menyuruhnya berhenti bersikap konyol. Akari memejamkan matanya sejenak dan mempertimbangkan usul aneh orang asing itu dengan serius. Dia berbalik dengan sangat elegan dan menerima undangan tersebut, menyuruh mereka berdua untuk mengikutinya. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan yang sepi dan memasuki gang sempit yang menuju ke sebuah tempat tersembunyi. Mereka menuruni tangga bata menuju pintu masuk bar nyaman bernama Savannah di bawah cahaya sore. Duduk di sebuah meja, KAI memuji tempat itu, tetapi berkomentar bahwa suasana sederhana tersebut tidak begitu cocok untuk seorang gadis mafia kaya. Penjaga keamanan merasa terganggu oleh ejekan itu, tetapi Akari menenangkannya dengan isyarat dan meminta mereka untuk langsung ke inti pembicaraan. Wanita muda itu memegang cangkir tehnya dengan sangat lembut, mempertahankan postur tenangnya di depan pemuda misterius itu. Dia menyesap tehnya dan mengatakan bahwa dia pasti memiliki alasan yang sangat penting untuk mendekatinya seperti ini. KAI mengungkapkan bahwa dia bukanlah targetnya, melainkan target seorang pembunuh bayaran profesional yang ditakuti yang sedang mengincar nyawanya. Keduanya terkejut dengan pengungkapan tersebut, dan sang pemuda bertanya apakah mereka belum memiliki gambaran mengapa hal itu terjadi. Dia mengatakan bahwa dia tahu dirinya dalam bahaya, namun memperingatkan bahwa penjaga keamanannya tidak akan mampu melindunginya dari cala. Mata Akari membelalak ketakutan saat mendengar nama Sandi yang ditakuti dan berbahaya dari dunia bawah itu. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah pembunuh bayaran legendaris dan bahkan pasukan Yakuza tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka. Gadis itu menatapnya dengan bingung dan ketakutan. Tidak mampu memahami bagaimana pemuda ini mengetahui hal-hal rahasia seperti itu, mereka berdua mencondongkan tubuh dan menuntut untuk mengetahui siapa dia dan apa yang sebenarnya dia ketahui tentang organisasi berbahaya ini. Sang protagonis mempertahankan ekspresi yang benar-benar dingin dan misterius, menunjukkan tidak ada emosi atas pertanyaan mereka. Dia secara misterius menjelaskan bahwa dia bukan sekutu mereka, melainkan musuh terburuk dari musuh-musuh mereka. KAI tersenyum dan menawarkan untuk melenyapkan ancaman tersebut, asalkan dia bisa tinggal di rumah besar gadis itu untuk sementara waktu. Katajiri membanting tangannya di atas meja dengan marah dan berteriak, menyuruh sang protagonis untuk tutup mulut dan berhenti dengan tuntutannya. Sang protagonis memberikan tatapan yang sangat gelap dan dengan dingin memperingatkannya bahwa dia tidak akan melakukan itu jika dia berada di posisinya. Pada saat itu, aura pembunuh yang luar biasa terpancar dari sang pemuda, membuat mereka berdua lumpuh karena teror. Pengawal itu mulai berkeringat dingin dan gemetar ketakutan. Merasakan kehadiran maut yang menakutkan tepat di depannya, terintimidasi oleh kekuatan besar pemuda itu. Pria itu duduk kembali, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Akari mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan serius bertanya mengapa dia harus mempercayai kata-kata pemuda itu. Dia menceritakan tentang pelenyapan 3 eksekutif faksi mereka baru-baru ini di Yokohama, mengungkapkan bahwa itu adalah perbuatan cala. Katajiri panik dan bertanya bagaimana dia tahu hal itu karena insiden mengerikan tersebut tidak dilaporkan di media. KAI mengatakan ada penutupan berita pers tetapi mengungkapkan bahwa kepala para korban hancur berkeping-keping tembakan. KAI dengan dingin mengungkapkan bahwa pembunuh bayaran profesional yang melenyapkan kelompok mereka menggunakan nama Sandi Dahlia. Katajiri berkeringat dingin karena sangat terkejut dengan pengungkapan ini dan dengan putus asa bertanya bagaimana dia tahu hal itu. Pemuda itu hanya meletakkan senjata Dahlia di atas meja, menyatakan dengan dingin bahwa dialah yang melenyapkannya. Dia dengan tenang menyarankan agar mereka menggunakan koneksi mereka di kepolisian untuk melakukan uji balistik pada objek tersebut. Dia menambahkan bahwa tim yang dikirim untuk membersihkan bukti juga dilenyapkan setelah konfrontasi itu. Pengawal itu menunjuk pistol tersebut dengan curiga dan bertanya apakah mungkin dia adalah pembunuh sebenarnya dari kelompok tersebut. KAI tersenyum mengejek dan bertanya apakah mereka benar-benar berpikir dia akan melakukan semua masalah ini jika targetnya adalah Akari. Pewaris muda klan tersebut hanya menatapnya dalam keheningan total. Dengan cermat menganalisis setiap kata pemuda itu, Akari berdiri dan mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk mempercayai ceritanya. Meninggalkan penjaga keamanannya dalam keputusasaan total, dia memerintahkan mereka untuk segera kembali ke rumah besar dan memberitahu Katajiri untuk menyiapkan mobil tanpa membuang waktu. Meskipun enggan, pengawal itu menerima perintahnya dan tidak lama kemudian mereka berangkat menuju kediaman yang sangat besar itu. Begitu berada di dalam rumah besar, wanita muda itu duduk di kantor pribadinya sementara penjaga keamanan tetap berdiri di sampingnya. Katajiri menyatakan bahwa dia benar-benar menentang membiarkan orang asing yang berbahaya dan mencurigakan seperti itu masuk ke kediaman mereka. Tiba-tiba, KAI membuka pintu dengan menggesernya dan dengan mengejek, berkomentar tentang ukuran rumah besar Yakuza yang mengesankan. Dia masuk sambil menganalisis tempat itu dan bertanya secara ironis apakah vas antik di lorong lantai 2 itu asli. Gadis itu menjawab dengan tenang, tetapi Katajiri berteriak dengan marah, menanyakan siapa yang memberinya izin untuk berjalan dengan bebas, namun dia mengabaikan teriakan itu.
Sang protagonis memetakan keamanan secara mental dan menyadari hanya ada sedikit penjaga yang mengawasi tempat itu. Dia mencatat bahwa skema perlindungan hanya terdiri dari satu penjaga di gerbang utama dan 2 tim yang berpatroli di taman. Dia menyimpulkan bahwa selain mereka, hanya ada satu karyawan lagi yang memantau kamera di ruang kontrol. Pengawal itu terpana dan berkeringat dingin, tidak mampu memahami bagaimana pemuda itu mengetahui semua hal tersebut dengan begitu cepat. KAI memberikan sedikit senyum dan memperingatkan bahwa rompi anti peluru milik Akari hanyalah jimat keberuntungan yang tidak berguna. Wanita muda itu menatapnya dengan terkejut, menyadari tingkat observasi yang mengesankan dari pendatang baru yang misterius ini. Sang protagonis memperingatkan bahwa musuh-musuh baru itu bukan sekadar amatir dan mengatakan bahwa dia hanya mengatakan ini demi kebaikannya sendiri. Sementara itu, di saluran pembuangan kota yang gelap, kehadiran ancaman baru membuat tikus-tikus melarikan diri dari terowongan karena ketakutan. Langkah kaki tegas dari sepatu hat tinggi mulai bergema di lantai galeri bawah tanah yang lembab, mengungkap kedatangan seseorang. Seorang wanita misterius yang mengenakan pakaian tradisional, berjalan dengan tenang melalui kegelapan, memancarkan energi pembunuh. Dia membawa pedang bersinar yang dihiasi dengan bunga merah dan mengenakan senyum menakutkan dan tanpa ampun di wajahnya. Kembali ke rumah besar, sang protagonis dengan serius bersikeras pada sarannya untuk menyuruh semua karyawan pergi. Katajiri berteriak dengan marah, menolak usulan itu dan mempertanyakan mengapa mereka harus meninggalkan rumah besar karena dia. KAI menjelaskan bahwa anak buah biasa tidak berguna melawan kelompok tersebut dan mereka hanya akan dihabisi tanpa alasan dan penjaga keamanan itu melepaskan kerah pemuda itu dan menerima bahwa dia harus mengikuti instruksi wanita muda itu. Di luar, semua anak buah Yakuza lainnya meninggalkan tempat itu sambil mengeluh, tetapi sadar bahwa ini adalah perintah sang bos. Kembali ke ruangan, Katajiri duduk di lantai dan melaporkan bahwa dia telah mengirim semua orang pergi seperti yang diperintahkan sang protagonis. Meskipun demikian, wanita muda itu mengatakan bahwa dia membiarkan penjaga keamanan setianya tetap berada di sisinya, sambil memegang katana yang tajam. KAI menerima keputusan itu tetapi berkomentar bahwa dia sangat terkejut melihat gadis itu begitu mempercayai kata-katanya. Akari mengatakan bahwa jika pembunuh legendaris akan datang, penjaga biasanya tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia menyimpulkan bahwa untuk menghadapi pembunuh bayaran profesional, cara terbaik adalah menggunakan pembunuh bayaran lain. Untuk pertahanan, sang protagonis mencondongkan tubuh dan bertanya dengan senyum sarkastik apa yang membuatnya berpikir dia benar-benar seorang pembunuh bayaran. Pewaris muda itu menatapnya dengan serius dan mengungkapkan bahwa dia tahu karena dia pernah berada di depan seorang pembunuh sungguhan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa tatapannya saat dia melumpuhkan Katajiri persis sama dengan tatapan penjahat mengerikan yang pernah dia kenal dalam ingatan gadis itu. Ekspresi kejam dan mematikan yang ditampilkan pemuda itu saat fokus pada pertarungan muncul kembali. Tatapan binatang buas yang sangat terpaku pada mangsa tepat di depannya tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Wanita muda itu memainkan seragam sekolahnya dan dengan penuh pemikiran mengaku bahwa tatapannya memiliki sesuatu yang berbeda. Akari mengatakan mata sang protagonis tidak seperti tatapan dingin seseorang yang hanya secara mekanis mencari untuk mengambil nyawa. Wanita muda itu mengungkapkan sambil menatap matanya bahwa dia bisa merasakan api yang menyala dengan intensitas besar di dalam diri sang pemuda. Pemuda itu terdiam mendengar pengungkapan ini saat bayangan masa lalunya yang penuh kekerasan dan kebencian muncul kembali di pikirannya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia menyadari di mata pemuda itu ada hasrat yang membara dan obsesif untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Gadis itu mengakhiri dengan mengatakan bahwa justru karena dia menyadari tekad inilah dia memutuskan untuk menaruh kepercayaan padanya. KAI mendengarkan kata-kata Akari dengan sangat tenang, mempertahankan postur misteriusnya dan hanya mengangguk dalam kesepakatan diam. Sang protagonis bertanya tentang pembunuh dari masa lalu ini dan wanita muda itu mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab atas kepergian ayahnya. Akari dengan sedih menceritakan bahwa dia secara pribadi menyaksikan seluruh adegan kekerasan yang merenggut nyawa pemimpin klan Shido. Merasa penasaran, pemuda itu bertanya seperti apa wanita penjahat ini hingga berani melakukan tindakan berani terhadap Yakuza. Wanita muda itu menggambarkan saingannya sebagai wanita tua elegan yang memiliki senyum lembut, seolah-olah dia sedang mengunjungi seorang teman lama. Dia ingat bahwa dengan sikap ramah ini, wanita itu muncul di hadapan ayahnya tanpa menimbulkan kecurigaan awal, tetapi kemudian dia melakukan kekacauan yang mengerikan, melenyapkan semua penjaga keamanan di rumah dengan kejam. Pembunuh tua itu terus tersenyum dengan dingin sementara pria-pria itu berteriak putus asa sebelum akhir hidup mereka. Dengan gerakan yang presisi, dia menebas leher semua pengawal tanpa menunjukkan tanda-tanda keraguan sedikitpun. KAI memotongnya dengan serius dan bertanya apakah secara kebetulan bilah yang digunakan wanita itu memiliki desain yang sangat spesifik di atasnya. Dia mempertanyakan apakah ada ukiran bunga yang disebut bunga lili laba-laba merah pada logam senjata tersebut. Gadis itu sangat terkejut dan bertanya dengan curiga bagaimana dia bisa mengetahui detail yang begitu intim dan rahasia. Sang protagonis menjadi tegang dan penuh pemikiran, mengonfirmasi kecurigaannya bahwa pembunuh berbahaya ini memang telah kembali. Dia tidak percaya bahwa wanita tua yang mengerikan ini masih aktif mengambil pekerjaan di dunia bawah. Tiba-tiba, jam dinding besar di ruangan itu mulai berdentang, mengumumkan bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Akari menjadi waspada, merasakan energi negatif yang kuat dan dengan serius menyatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah besar itu. Sang protagonis juga menyadari perubahan suasana yang tiba-tiba dan dengan hati-hati bertanya apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat itu, pembunuh tua itu muncul dengan tenang di lorong dengan bilahnya yang berlumuran darah. Bertanya apakah mereka sudah siap, dia meninggalkan jejak merah di belakangnya sementara Katajiri muncul terluka di lantai.
lantai. Sambil memegangi lengannya yang terluka, wanita tua itu mengejek keamanan setempat. Membandingkan rumah besar yang luas itu dengan jari laba-laba yang penuh dengan jebakan yang sudah disiapkan, dia berkomentar dengan nada meremehkan bahwa dia dengan mudah menyadari jejak berbagai trik dan bahaya yang tersebar di seluruh rumah. Wanita itu menuntut untuk mengetahui siapa lagi yang bersembunyi di properti itu, mengancam akan melakukan tindakan kekerasan mengerikan lainnya di sana. Sambil memamerkan jarum emasnya, dia tersenyum secara sadis, membandingkan penderitaan mereka dengan permainan sederhana menari kelopak bunga. Katajiri berteriak kesakitan saat mencoba untuk berdiri teguh melawan kehadiran saingan berbahaya yang menakutkan dan kejam ini. Dengan ketangkasan yang luar biasa, penjahat itu muncul tepat di belakang pengawal yang terluka itu. Berbisik dengan menakutkan di telinganya, melihat rekannya dalam bahaya, Akari menerjang ke depan dengan marah, memegang katana yang tajam untuk mencoba menghentikan serangan sang saingan. Dia memberikan serangan pedang yang kuat ke arah wanita tua itu, tetapi sang saingan memblokir serangan tersebut, menciptakan dentingan logam yang kuat. Wanita muda itu bernapas dengan berat, menyadari bahwa penyerang itu dengan mudah melewati semua keamanan rumah tersebut. Katajiri dengan putus asa berteriak, memohon bosnya untuk segera menjauh dari pertarungan demi keselamatannya. Namun wanita muda itu tetap teguh dalam posisi defensif, siap melindungi sekutunya dari serangan mematikan wanita tua yang mengerikan itu. Pembunuh tua itu mengamati gerakan wanita muda itu, menyiapkan jarum emasnya untuk serangan balik yang mematikan. Akari mengertakkan giginya dan mempertahankan fokus penuh pada lawannya. Mengetahui bahwa kesalahan apapun bisa berakibat tragedi, penjahat itu tersenyum seperti seorang psikopat, berkomentar bahwa ini akan menghemat banyak pekerjaannya dalam memburu target di sekitar rumah. Dia dengan penuh kasih mengingat pekerjaan masa lalu yang telah dilakukannya, menunjukkan bahwa dia mendapatkan kesenangan sadis dalam merenggut nyawa orang lain. Wanita tua itu mengungkapkan bahwa dia masih mengingatnya dengan sangat jelas saat ia masih menjadi gadis kecil yang ketakutan, mengintip melalui celah lemari. Ia menambahkan dengan nada mengejek bahwa wanita muda itu telah tumbuh dewasa dan kini memiliki tatapan menantang yang persis seperti ayahnya. Sang agresor memuji tekad wanita muda itu secara sarkastik dan dengan aneh mengatakan bahwa matanya terlihat lezat. Tiba-tiba, mata penjahat tua itu melebar karena terkejut saat ia merasakan seseorang mendekat tanpa mengeluarkan suara. Wanita muda itu memanfaatkan gangguan tersebut untuk melancarkan serangan cepat lainnya dengan katana miliknya, mencoba mengenai agresor berbahaya itu. Dengan kelincahan yang mengesankan, wanita tua itu menghindar dengan melompat mundur sambil menjaga jarum-jarumnya dalam posisi bertahan. Akari mundur dan memposisikan dirinya secara protektif di depan penjaga keamanannya yang terluka, menghadapi rivalnya dengan keseriusan yang luar biasa. Pada saat itu, langkah kaki yang tenang menggema di seluruh ruangan dan suara yang familiar menghela napas atas kebingungan yang meluas. Kai muncul, berjalan dengan tenang dan mengeluh bahwa gadis itu tidak berperilaku seperti wanita muda di bawah perlindungannya. Mata sang protagonis mulai bersinar merah menyala, memancarkan energi tempur yang mengerikan. Wanita tua, pembunuh itu segera mengubah posisi dan dengan marah melemparkan beberapa jarum ke arah pendatang baru tersebut. Dengan gerakan cepat, ia menerjang ke arahnya, mengayunkan belati yang dihiasi bunga merah, siap menyerang, bahkan menghadapi serangan mematikan dari musuh. Sang protagonis tetap benar-benar tenang dan fokus. Tanpa mundur selangkah pun, pemuda itu terus berjalan perlahan menuju mereka seolah-olah sang agresor tidak memberikan ancaman nyata. Ia mengambil kendali situasi, menempatkan dirinya di depan Akari saat pedang sang rival berkilau di lorong. Katajiri dan Akari menyaksikan pendekatan yang menegangkan itu, menahan napas dalam ketegangan. Keduanya tetap terpojok di lantai sementara sang protagonis dan pembunuh tua itu saling berhadapan di tengah lorong. Wanita tua itu menyadari dari posisi KAI bahwa pemuda di hadapannya jelas bukan lawan biasa. Ia teringat bahwa teknik tempur praktis mengajarkan Anda untuk tidak pernah mengambil posisi bertahan terhadap seseorang yang menggunakan pisau. Alasan dasarnya adalah karena mencoba memblokir serangan pisau hanya dengan tangan kosong adalah hal yang mustahil. Selain itu, lengan mengandung arteri vital dan luka dalam apapun di area ini bisa berakibat fatal. Karena hal ini, sengaja menurunkan pertahanan Anda berfungsi sebagai taktik bertahan hidup yang sangat cerdas. Tindakan ini dimaksudkan untuk memancing lawan agar mengincar leher atau batang tubuh, menyebabkan mereka terlalu dekat untuk menyerang. Segera setelah musuh dengan percaya diri maju, Anda mencegat mereka dengan menerapkan serangan balik yang menghancurkan dan menentukan. Sang penjahat merenungkan bahwa mengetahui teorinya itu mudah, namun mempraktikannya selama pertempuran yang sebenarnya adalah cerita lain. Ia menatap pemuda yang tetap berdiri di hadapannya, terlihat sangat rentan dan tanpa pertahanan aktif. Wanita tua itu merasakan jebakan tersebut, tetapi pada detik berikutnya, topi sang protagonis jatuh, memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Mata wanita itu melebar dalam ketakutan total saat ia menyadari pemuda itu telah memulai serangan kejutan dengan kecepatan yang absurd. Pemuda itu melayangkan tendangan rendah ke atas, mencoba mengenai rantai lawannya. Sang pembunuh berhasil bereaksi dengan cepat dan melakukan lompatan tangkas ke belakang untuk menghindari pukulan mematikan tersebut. Keduanya mulai saling melancarkan serangan cepat, bergerak seperti bayangan di tengah lorong gelap rumah mewah itu. KAI tersenyum dengan percaya diri dan berkomentar bahwa ia benar-benar berpikir bisa mengejutkannya dengan tendangan itu.
itu. Wanita itu membalas senyumnya dan memuji keberaniannya, merasa luar biasa bahwa seorang pemuda mengambil inisiatif dalam serangan. Namun kemudian ia menjadi tertarik dan bertanya apakah pukulan yang ia layangkan secara khusus ditujukan pada saraf fibulanya. Ia berkomentar dengan penuh pemikiran bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia menghadapi praktisi silat sejati. Titik vital yang terletak di sisi kaki di atas lutut ini dapat melumpuhkan gerakan dengan tendangan yang kuat. Sang protagonis tersenyum dan memuji persepsi wanita tua itu, mengakui bahwa ia tahu teknik bertarung dengan sangat baik. Namun gaya bertarung dan keberanian pemuda itu mengingatkan wanita tersebut pada seorang pejuang yang sangat tidak menyenangkan dari masa lalu. Pada saat ini, pembunuh tua itu mengingat waktunya sebagai instruktur tempur di Garden lebih dari 20 tahun yang lalu. Ia mengingat sesi pelatihan yang intens. Ia mengajar teknik pisau mematikan kepada para calon anggota muda kelompok itu. Wanita itu menjelaskan bahwa teknik tersebut tidak bergantung pada kekuatan kasar, melainkan pada penciptaan aliran alami di tengah pertempuran. Ia menginstruksikan sang bayangan muda untuk membiarkan pisau meluncur dengan mulus. Mengikuti gerakan sang rival, sang anak ajaib mendengarkan dalam diam, mata merahnya bersinar hebat di kegelapan ruangan. Sang instruktur mengeluh bahwa kata-kata sepertinya tidak mempengaruhinya, dan menantangnya untuk bertarung sedikit lebih banyak dengan refleks yang tidak masuk akal. Pemuda itu menghindar dan memblokir semua serangan sang guru dengan mengesankan. Ia dapat dengan mudah mencegat senjatanya dan, dengan nada mengejek mengklaim bahwa ia sudah memahami rahasianya. Kemudian dengan senyum yang mengerikan, pemuda itu meminta wanita tua itu untuk segera mengajarinya teknik tempur berikutnya. Ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi monster sejati, mampu menguasai tekniknya hanya dengan melihatnya sekali. Merasa terhina oleh bakatnya, ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai instruktur keesokan harinya, kembali ke tugas aktif sebagai pembunuh elit. Wanita tua itu merasa ia perlu mengasah keterampilannya dalam pertempuran nyata agar ia tidak pernah dilampaui seperti itu lagi. Satu-satunya tujuannya adalah menyempurnakan teknik bertarungnya dan mencapai kesempurnaan mutlak dalam tarian mematikannya. Kembali ke masa sekarang, mata wanita itu dipenuhi kemarahan saat ia menyadari siapa pemuda yang berdiri di hadapannya. Ia melompat ke arah sang protagonis, melancarkan serangan keras untuk mencoba melenyapkannya sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu dengan tenang menghindar dan berkomentar dengan rasa dingin yang mutlak bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar membencinya. Ia mengingat ajaran lama untuk menghancurkan keinginan lawan untuk bertarung sebelum menusuk jantung mereka. Sang pembunuh tua membeku dalam keputusasaan total, menyadari bahwa nasihat rahasia ini adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. KAI bergerak dengan kecepatan yang absurd, meninggalkan jejak energi merah. Saat ia bersiap untuk serangan baliknya, ia dengan tenang mengulangi kata-katanya, memperjelas bahwa ia memang tidak pernah menaruh dendam apapun padanya. Sang penjahat tua itu benar-benar lumpuh dan berkeringat karena teror. Tidak mampu mempercayai apa yang ia saksikan, sang protagonis tersenyum dan memuji pelajaran berharga dari masa lalu yang akhirnya membentuk cara bertarung dan bertahan hidupnya. Ia menatapnya dengan mata lebar penuh ketakutan, akhirnya memahami identitas asli pemuda itu. Wanita itu tergagap karena terkejut bahwa ini seharusnya benar-benar mustahil di dunia nyata bagi yang masih hidup. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, sang protagonis menyerbu ke arahnya seperti kilat, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Keduanya kembali beradu kekuatan dalam konfrontasi cepat di mana KAI dengan mudah menghindar dan menetralkan serangan rivalnya. Pemuda itu memblokir lengan lawannya dengan presisi dan memberikan pukulan langsung tepat ke dada sang agresor berbahaya tersebut. Pengawal dan Akari menyaksikan konfrontasi itu, benar-benar terkejut dan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Belati dengan desain bunga terlepas dari tangan wanita tua itu, jatuh ke arah lantai kayu rumah mewah tersebut. Namun, wanita itu dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas senjatanya saat tetesan merah berterbangan di udara. Sang pembunuh berbahaya itu terserempet oleh serangan tersebut dan dengan cepat mundur menjauh dari lawannya. Ekspresi sang protagonis tetap benar-benar dingin, bahkan dengan luka kecil yang berdarah di lehernya. Terkonsumsi oleh kemarahan, wanita tua itu berteriak sekuat tenaga dan menyerang lagi dengan agresi ekstrim. Ia melepaskan serangkaian serangan belati yang cepat, tetapi pemuda itu menghindarinya masing-masing dengan kelincahan yang hebat. KAI menyeringai dan berkomentar bahwa kemampuan mengerikan yang dikenal sebagai Eevee masih setajam sebelumnya. Teknik ini terdiri dari fleksibilitas ekstrim pada persendian, memungkinkan gerakan yang tidak alami. Eevee seperti ciri khas Horus, memungkinkannya meluncurkan serangan dari sudut yang sama sekali tidak terduga. Ia memutar pergelangan tangannya dengan cara yang aneh untuk memberikan serangan baru dengan belati yang dicap bunga merah. Wanita tua itu terkejut mengetahui dia tahu rahasia ini dan bertanya langsung apakah pemuda itu benar-benar Nick Sade. Sang protagonis mengeluarkan senyum sarkastik kecil dan dengan berani menjawab dengan bertanya apa yang akan ia lakukan jika dia adalah Nick Sade. Wanita itu terdiam sejenak, menganggap situasi ini sangat aneh dan membingungkan untuk diterima. Ia secara mental bertanya bagaimana seorang siswa muda biasa bisa membawa kesadaran mantan rekannya. Meskipun keraguan logisnya, insting pembunuhnya mulai berteriak bahwa dia memang monster itu. Gambar pejuang legendaris yang dikelilingi oleh aura malapetaka muncul di benak wanita tua itu. Mengonfirmasi ketakutan terbesarnya, ia tersenyum jahat, menyadari bahwa ia akhirnya menemukan lawan mengerikan yang telah ia cari selama ini. Sang penjahat bersiap untuk menyerang, bergerak sangat cepat dan indah melalui lorong properti tersebut. Kelopak bunga merah tampak melayang di sekitarnya saat ia maju seperti badai pisau yang benar-benar mematikan. Wanita tua itu berteriak dengan tatapan manik, menyuruhnya untuk menyaksikan tarian terkenalnya yang mematikan di medan perang. Badai potongan cepat merobek udara di sekitar sang protagonis, mengancam akan mengiris apapun yang ada di sana. Ia melakukan tarian kematian
kematian, gerakan paling kuat dan berbahaya miliknya untuk mencoba mengakhiri pertempuran dengan cepat. Akari dan Katajiri menyaksikan dengan syok mutlak, tidak mampu memahami kecepatan gila dari serangan-serangan itu. Sang protagonis memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Mengetahui bahwa satu-satunya bahaya nyata dari teknik itu adalah ujung belati, dengan kelincahan yang fantastis, ia mulai memberikan pukulan presisi untuk membelokkan lintasan pedang lawannya. Sekutunya menyaksikan, bingung, menyadari bahwa pemuda itu berhasil memblokir rentetan pukulan itu dengan kepalan tangannya. Pewaris muda dari klan Shido mengikuti konfrontasi itu dengan sangat khawatir, mengetahui situasi masih berbahaya. Dan meskipun memblokir sebagian besar serangan, sang protagonis akhirnya menderita beberapa goresan kecil, luka yang mulai berdarah. Ia mengertakkan gigi karena kesal, berpikir bahwa jika ia berada di tubuh lamanya, ia tidak akan pernah membiarkan lawannya menyentuhnya. Tiba-tiba, Kai menyadari bahaya nyata dari serangan-serangan itu, dan matanya melebar karena penemuan yang mengerikan. Ia ingat bahwa bunga lili laba-laba merah itu beracun dan menyadari bahwa pedang rivalnya dilapisi dengan zat tersebut. Wanita tua itu tersenyum secara sadis dan mengatakan dia tidak perlu khawatir karena racun itu hanya menyebabkan kelumpuhan otot. Ia membayangkan bunga merah itu di benaknya, mengetahui bahwa melumpuhkan lawannya akan membuat kemenangannya jauh lebih mudah. Berteriak dengan kemarahan, ia menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang akhirnya memutuskan benang kehidupan pejuang yang ditakuti itu sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu mengerang kesakitan, merasakan gerakannya mulai kaku karena racun tersebut. Sang pembunuh tua merasakan saat kelemahannya yang tepat dan bersiap untuk memberikan serangan penentu terakhirnya. Ia benar-benar berhenti dari tarian kematian dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk fokus pada satu gerakan yang menghancurkan. Pukulan terakhir ini dirancang untuk menghabisi lawan manapun dengan sempurna. Memusatkan semua kekuatan destruktif sang rival, gelombang besar energi pemotong melesat menuju sang protagonis, mengancam akan menghabisinya tanpa ampun. Yakin bahwa ia telah mencapai kemenangan, wanita tua itu berteriak dengan tatapan manik, merayakan akhir hidup rivalnya. Namun dalam sepersekian detik, siswa muda itu bergerak cepat, nyaris lolos dari serangan fatal itu. Wanita tua itu sangat terkejut melihat bahwa ia melewatkan serangan terkuatnya, dengan cara yang sama sekali tidak dapat dijelaskan baginya. Yang ketakutan, sang protagonis tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, berbisik di titik butanya. Bayangan menyeramkan dengan mata merah bersinar muncul tepat di belakang wanita tua itu di lantai. Pada saat itu, sang protagonis bergegas maju dan mencengkeram leher musuhnya dengan kekuatan ekstrim. Kai menyematkannya ke lantai kayu, menunjukkan superioritas fisik yang luar biasa. Sang pembunuh mulai batuk darah dan berteriak kesakitan, merasakan tekanan yang menghancurkan di tenggorokannya. Tiba-tiba, senjata sang penjahat terlepas dari tangannya dan mulai berputar cepat di udara. Dengan refleks yang absurd, pemuda itu mengulurkan tangannya dan menangkap belati merah itu dengan presisi ekstrim. Tanpa ragu-ragu, ia memberikan pukulan tepat ke dada wanita itu, membuat darah memancar. Wanita tua itu melebarkan matanya karena syok total saat ia menyadari bahwa ia telah dikalahkan secara definitif. Ia berjuang untuk bernapas saat darah menetes dari mulutnya. Di bawah cengkeraman pemuda itu, sang protagonis menatapnya dan berkomentar dengan dingin bahwa ia masih belum cukup kuat untuk mencapainya. Kai memperingatkan dengan tatapan tegas bahwa mereka berdua akan saling berhadapan lagi ketika mereka berada di alam baka, bahkan di ambang kematiannya. Wanita tua itu mengeluarkan senyum sarkastik dan mengatakan dia akan menunggunya di tepi sungai Sanzu. Hidupnya akhirnya memudar saat kelopak bunga merah mulai melayang di sekitar tubuhnya yang tak bernyawa. Kedua sekutunya menyaksikan seluruh adegan dalam keheningan total. Sangat terkejut dengan hasilnya, Kai mengambil langkah maju, meninggalkan jejak kaki merah di lantai saat ia mencoba mendapatkan kembali kekuatannya. Pemuda itu menghela napas panjang lega, mencoba menenangkan detak jantungnya setelah pertempuran. Katajiri mendekat, sangat khawatir, dan bertanya apakah sang protagonis terkena racun. Ia berbalik dengan wajah berkeringat, dan mengakui bahwa ia tidak baik-baik saja, tetapi berhasil memperlambat efek racun tersebut. Teknik pernapasan taktis ini digunakan oleh pasukan, khusus untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan. Berkat kendali ini, ia berhasil memperlambat aliran darahnya sementara pengawal itu menyarankan dokter. Pemuda itu menolak bantuan tersebut dan memakai kembali topinya. Menjelaskan bahwa setiap pengguna racun membawa penawarnya, ia mulai menggeledah tubuh wanita tua itu, meninggalkan penjaga keamanan bingung tentang apa yang baru saja ditemukannya. Kai menunjukkan jam saku emas dengan tatapan serius, mengungkapkan bahwa ia baru saja menemukan petunjuk penting. Ia memusatkan perhatiannya pada objek misterius tersebut, percaya bahwa itu bisa mengungkap rahasia berharga. Sang pewaris muda menjadi termenung, mencoba memahami siapa yang benar-benar menginginkannya pergi dan karena alasan apa. Pemandangan berubah ke arah rumah properti yang sangat besar itu. Di bawah cahaya redup dari malam yang dingin, Katajiri mengenakan ekspresi yang sangat serius dan tegang saat ia memikirkan langkah selanjutnya dari kelompok tersebut. Kotak P3K terbuka di lantai menunjukkan bahwa mereka sedang bersiap untuk merawat yang terluka. Sang pewaris muda dengan sabar berlutut untuk membalut lengan pelindung setianya dengan hati-hati. Ia selesai memasang perban di lengannya dan berkomentar dengan lembut bahwa perban itu seharusnya sudah cukup. Pengawal itu menundukkan kepalanya, sangat frustrasi, dan meminta wanita muda itu untuk menyerah pada semua bahaya ini. Ia mengingat kecepatan gila dari pertempuran sebelumnya, dan secara mental
mengakui bahwa pemuda itu bukan manusia biasa. Pria itu menyadari bahwa tingkat kekuatan sang protagonis berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Ia mengertakkan gigi, merasakan frustrasi yang sangat besar, karena tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan itu. Kadajiri mengepalkan tangannya yang terluka, sadar bahwa dirinya terlalu lemah untuk melindungi bosnya. Gadis itu menatapnya dengan tatapan tenang dan penuh pengertian. Menyadari penderitaan mendalam pelindung setianya, sang pengawal menjelaskan bahwa Haris tidak boleh terlibat dengan monster dan memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri. Dia memohon padanya untuk lari jauh, dan tetap bersembunyi di tempat yang aman sampai semuanya berakhir. Dia merenung bahwa melarikan diri mungkin merupakan pilihan yang masuk akal. Sementara protagonis diam-diam mengamati percakapan tersebut, Katagiri terkejut saat menyadari kehadiran KAI yang tiba-tiba dan menuntut untuk tahu kapan dia memasuki ruangan. Keduanya saling bertukar pandang tajam dalam diam di tengah ruangan, mencoba menebak niat satu sama lain. Pria muda itu menatapnya dengan lekat dan menunjukkan bahwa dia jelas bukan sekadar siswi sekolah menengah yang polos. Sebuah ingatan dari masa lalu menunjukkan tanda dan bekas luka berwarna merah yang diukir secara brutal di punggungnya. Dia menjelaskan bahwa takbir kekerasan klan terukir di tubuhnya seolah-olah itu adalah kutukan yang mengerikan. Penjaga keamanan itu berdiri dengan marah dan berteriak, menyuruh protagonis untuk berhenti bersikap seolah dia tahu segalanya. Tidak terpengaruh, KAI mengangkat laptop dan dengan tenang mengungkapkan bahwa dia baru saja menemukan nama dalannya. Baik Haris maupun mata sang pengawal terbelalak. Benar-benar terkejut dengan wahyu itu, dia menjelaskan bahwa dia telah menganalisis data dari jam saku untuk mencari tahu siapa yang mengirim pembunuh bayaran klan tersebut. Bocah itu membetulkan topinya dengan senyum misterius dan dengan mengejek bertanya apakah mereka tidak ingin tahu namanya. Penjaga keamanan yang berlutut kehilangan kesabarannya dan menuntut agar pemuda itu berhenti bersikap misterius dan mengungkapkan kebenaran. KAI menampilkan foto Mesiah Karao, mengungkapkan bahwa dia adalah asisten pemimpin penting di dalam mafia Shido itu sendiri. Seorang penjaga keamanan benar-benar panik saat menemukan identitas pengkhianat mengerikan di balik serangan tersebut. Akari menjelaskan bahwa pria ini naik pangkat dengan sangat cepat setelah secara pribadi diasuh oleh mendiang ayahnya. Dia mengungkapkan bahwa penjahat itu sangat terampil dalam mengelola semua jenis bisnis ilegal klan. Pengkhianat itu memperoleh banyak kekuatan finansial dengan menjalankan kasino bawah tanah dan arena pertarungan klandestin. Meskipun dianggap orang luar, dia sudah dijadwalkan untuk menjadi eksekutif puncak kelompok tersebut. KAI menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa Karao tidak puas hanya dengan menunggu kenaikan alaminya. Dia mengungkapkan bahwa pembunuh bayaran profesional yang disewa untuk misi tersebut berasal dari organisasi bernama Garden. Pengkhianat itu membuat aliansi rahasia dengan kelompok elit tersebut untuk melenyapkan bos lama dan para veteran yang setia kepada klan. Rencana jahatnya termasuk penghapusan total terhadap setiap pewaris untuk memastikan kendali penuh atas mafia. Karao berniat untuk menyatukan dunia bawah tanah seluruh negeri menggunakan kekuatan yang dikumpulkannya dan dukungan dari para pembunuh berbahaya ini. Seluruh rencananya bergantung pada tetap tersembunyi di bawah perlindungan kuat dari organisasi Garden yang kuat dan berpengaruh. Dengan mata yang bersinar intens, KAI menyatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah memusnahkan asosiasi kriminal ini. Protagonis menoleh ke arah Haris dan secara langsung bertanya apa yang dia rencanakan sekarang. Dia dengan dingin mempertanyakan apakah satu-satunya reaksinya terhadap bahaya yang akan datang hanyalah terus berlari selamanya. Wanita muda itu berlutut, menampilkan postur yang sangat elegan, dan mempertahankan ekspresi termenung di ruangan itu. Dia melihat karak satria kegelapan melalui jendela rumah besar dan benar-benar menolak kemungkinan pelarian pengecut. Katagiri panik dan berteriak, mencoba meyakinkan bosnya bahwa pilihan ini sangat berbahaya. Wanita muda itu berterima kasih kepada pengawal setianya atas kesetiaannya tetapi memperjelas bahwa dia perlu menghadapi takdirnya. Secara langsung, dia menunjukkan bahwa melarikan diri bahkan tanpa menemukan identitas orang yang merenggut nyawa ayahnya akan menjadi penghinaan besar. Wanita muda itu dengan bangga menyatakan bahwa membuat pilihan yang menyedihkan seperti itu tidak akan pernah diterima di klan Shido. KAI memberikan senyum tipis yang puas karena menyadari bahwa Haris akhirnya membuat keputusan besarnya. Akari menyatakan dengan sangat tegas bahwa dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk melarikan diri dan meninggalkan tanggung jawabnya. Dia mengaku bahwa kekayaan luar biasa yang dia warisi dari ayahnya dibangun melalui cara-cara yang sepenuhnya terlarang. Haris mengatakan dia menerima untuk menanggung kesalahan di masa depan, tetapi menolak untuk menyerahkan warisan keluarga kepada seorang pengkhianat. Protagonis hanya mengawasinya dalam diam. Sambil mempertahankan ekspresi enigmatik dalam menghadapi pernyataannya yang kuat, gadis itu berkomentar bahwa dia masih belum tahu nama aslinya, dan pemuda itu dengan tenang meminta untuk dipanggil KAI. Dia secara misterius menjelaskan bahwa jauh lebih baik untuk keselamatan mereka berdua jika dia tidak mengetahui detail tambahan apapun. Haris mengulurkan tangannya memutuskan untuk secara resmi mempekerjakannya sebagai kekuatan yang diperlukan untuk melawan Karao yang merupakan rivalnya. Dia mengatakan bahwa pembayaran atas layanannya adalah penghancuran total organisasi menakutkan yang sangat ingin dia musnahkan. Wanita muda itu menjamin bahwa dia akan mengerahkan pengaruh besar keluarganya demi kepentingannya dalam pertempuran sulit ini. Protagonis menunjukkan senyum tipis, menyadari bahwa dia baru saja menemukan mitra ideal untuk rencananya yang berani. Aliansi kerja sama timbal balik menjanjikan untuk
untuk memberikan akses kepada pemuda itu ke semua sumber daya strategis mafia Shido. Ini termasuk jaringan informasi klandestin yang luas. Keluarga itu telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah negara tersebut. Selain itu, bocah itu juga akan memiliki pengaruh kuat dalam bidang politik dan bisnis lokal. KAI tahu tidak ada dukungan yang lebih baik di seluruh planet ini untuk membantunya menghancurkan lawan-lawan terburuknya. Dengan jabat tangan yang kuat, kesepakatan akhir disegel, memulai perjalanan untuk menghancurkan Garden yang mengerikan. Adegan berubah ke pemandangan kota malam hari dari metropolis besar yang diterangi cahaya. Saat bahaya mulai muncul di kantornya, pengkhianat Karau meminum anggur. Kesal karena tidak mendengar kabar dari pembunuh tua yang dia kirim. Dia menoleh rekannya, bersandar dengan santai di dinding dan bertanya apa pendapatnya tentang kurangnya kontak tersebut. Identitas pembunuh bayaran baru organisasi itu diungkapkan oleh nama kode enigmatik Campanula. Pemuda berambut pirang dengan mata biru cerah itu mendengarkan pertanyaan pengkhianat itu dengan tatapan dingin dan jauh. Karau memegang gelasnya dan mendesak dengan pertanyaan itu, ingin tahu apakah rekannya benar-benar belum mendengar berita apapun. Pembunuh bayaran baru itu mengangkat bahu dengan santai dan mengatakan bahwa mengurus wanita tua itu bukan bagian dari pekerjaannya. Pengkhianat itu setuju dan berkomentar bahwa wanita tua itu pasti bangga menerima misi eliminasi sederhana. Tiba-tiba, getaran kuat membuat ruangan bergetar, menarik perhatian. Pemuda bertudung yang berbahaya dan misterius itu. Karau kehilangan kendali dan berteriak marah. Takut bahwa sekutu tuanya telah dilenyapkan, seperti Dahlia, dia mulai mempertanyakan kekuatan sebenarnya dari para pembunuh terkuat, menunjukkan bahwa mereka sepertinya hanya menggertak. Pengkhianat itu berteriak dengan geram, mengatakan itu semua hanya omong kosong, tetapi diinterupsi oleh peringatan singkat. Dalam sekejap mata, rekannya muncul tepat di depan Karau. Menekan pisau tajam ke tenggorokannya, sang mafioso berkeringat dingin. Tidak mampu memahami kapan pembunuh itu begitu dekat dengan lehernya, Campanula menatapnya dengan mengancam dan memperingatkannya untuk tidak pernah menyamakan bantuan sementara mereka dengan ketundukan. Pengkhianat itu dengan cepat meminta maaf, gemetar ketakutan saat dia menyadari para pembunuh organisasi bukanlah pion. Bocah bertudung itu menarik pisau, meninggalkan hanya luka berdarah tipis sebagai peringatan bagi sang mafioso. Dengan kedinginan yang mutlak, pembunuh muda itu berjalan pergi, meninggalkan pemimpin pengkhianat sendirian di ruangan untuk memulihkan diri dari ketakutan. Campanula melanjutkan perjalanannya, menjaga kepalanya tetap tertunduk di bawah tudungnya dan bertindak dengan total ketidakpedulian terhadap ketegangan. Karau menyeka darah dari lehernya, mencoba untuk tenang, dan menyimpulkan bahwa kehidupan Haris tidak akan mengubah rencananya. Dia tahu bahwa semua eksekutif lama yang setia kepada mantan bos yang bisa menghalangi jalannya sudah pergi. Mafioso itu merayakan dengan penuh kemenangan, mengklaim seluruh kekaisaran Shido sekarang menjadi miliknya untuk menyatukan seluruh dunia bawah tanah. Campanula tersenyum, secara sadis, menegaskan dalam diam bahwa semua yang dia lakukan semata-mata atas nama organisasi Garden. 2 hari berlalu dengan cepat saat Ksatria Kegelapan menutupi bangunan komersial mewah di kota besar itu. Kasino bawah tanah yang mewah dikendalikan oleh klan pengkhianat sedang berjalan lancar dengan klien-klien yang bertaruh besar di meja permainan. Roda roulette berputar dengan intens sementara. Penjudi profesional mencoba keberuntungan mereka dengan kartu berharga di meja permainan. Pebisnis kaya bersenang-senang di aula yang ramai, menghabiskan uang dan melipat gandakan taruhan mereka. Tanpa ragu, tiba-tiba pintu terbuka dan langkah kaki yang elegan menarik perhatian semua orang yang hadir di pintu masuk utama. Akari muncul memukau dengan gaun malam putih yang indah, ditemani oleh KAI yang berpakaian rapi dan Katagiri. Protagonis berjalan tepat di belakang, mengamati postur yang sangat elegan dan tegas dari orang yang dilindunginya di aula. KAI memusatkan perhatiannya pada pintu area eksklusif, berpikir bahwa pertunjukan melawan pengkhianat akhirnya akan segera dimulai. Dengan mata merahnya yang bersinar, dia berjanji untuk memulai serangan balik besar melawan organisasi dari dalam kastil. Sementara itu, persiapan untuk konfrontasi terakhir yang besar terus dilakukan secara rahasia oleh para sekutu. Mesin slot berkedip tanpa henti di aula yang bising, menjaga fokus para penjudi yang mencoba keberuntungan mereka. Dealer kasino membagikan kartu dengan cepat, mengatur meja untuk permainan taruhan tinggi yang berlangsung malam itu. Wajah-wajah serakah dan tawa keras memenuhi suasana meriah tempat tersebut yang menyembunyikan rahasia kelam dunia bawah tanah. Akari terus berjalan dengan penuh wibawa melintasi karpet merah, menarik perhatian semua penjudi di sana. Para klien mulai berbisik, terkejut melihat wanita muda yang begitu cantik dan elegan di lingkungan itu. Beberapa mulai berpikir dia terlalu muda untuk berada di sana dan mencoba, mengingat di mana mereka mengenal wajah gadis itu. Cukup tegang, penjaga keamanan berbisik kepada protagonis, mengeluh bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian di aula. KAI hanya memberikan senyuman tipis yang benar-benar tenang, menyatakan bahwa semuanya berjalan persis seperti yang telah dia rencanakan. Adegan berkedip kembali ke masa lalu menunjukkan tanda kayu klan Shido. Selama percakapan pribadi yang penting, ketiga sekutu berkumpul di sekitar meja kopi rendah untuk membahas strategi tindakan kelompok. Katagiri membanting tangannya di atas meja, geram, dan bertanya apakah protagonis benar-benar kehilangan akal sehatnya dengan ide gila itu. Dia menuntut untuk tahu mengapa mereka menempatkan Haris muda dalam bahaya besar dengan mengirimnya langsung ke
wilayah musuh. Pengawal itu berteriak dengan marah, mengatakan bahwa jika rencananya hanya untuk melenyapkan Karao, bocah itu seharusnya pergi sendirian. Kai dengan dingin mempertanyakannya tentang apa yang akan terjadi pada seluruh struktur klan Shido. Setelah kejatuhan rivalnya yang soliter, bocah itu menjelaskan bahwa tanpa kepemimpinan, klan akan jatuh ke dalam perang internal demi suksesi dan dihancurkan oleh mafia lain. Memahami bahaya mengerikan dari pembubaran kelompok, Katagiri menggertakkan giginya dalam keheningan yang frustrasi. Protagonis mengusulkan skenario berbeda di mana Haris menghadapi pengkhianat secara pribadi dan mengambil kepemimpinan klan. Dia menjamin bahwa tindakan berani ini akan memperjelas kepada semua anggota siapa pewarisah yang sebenarnya. Dengan itu, jika dia mengambil posisi sebagai bos kelompok, semua pria klan Shido yang tersisa akan mengikutinya tanpa pertanyaan. Akari memutuskan untuk mengikuti sarannya dan memerintahkan penjaga keamanan untuk segera menelepon penjahit tradisional di kota. Dia mengatakan dia sangat membutuhkan gaun cantik yang dibuat khusus agar layak untuk malam terpenting dalam seluruh hidupnya. Protagonis hanya tersenyum, puas melihat bahwa Haris muda telah menerima tantangan untuk bertindak dengan berani. Kembali ke masa kini, di ruang VIP yang mewah, salah satu kaki tangan mendekati Karao untuk membisikkan beberapa berita mendesak. Pemimpin pengkhianat itu terkejut dan bertanya apakah Haris Klan benar-benar memiliki keberanian untuk muncul di kasinonya. Informan mengonfirmasi kehadirannya dengan dua penjaga keamanan, membuat sang mafioso marah mengetahui bahwa dia masih hidup. Campanula memainkan ponselnya dengan senyum sadis dan bertanya apakah dia harus segera turun untuk melenyapkan gadis itu. Karao menolak tawaran itu, menjelaskan bahwa melakukan pembunuhan di depan klien akan menghancurkan reputasi tempat itu. Dia memerintahkan kaki tangannya untuk memperlakukan Haris muda sebagai klien biasa, tanpa memberinya perhatian khusus. Bawahan itu menerima instruksi dan dengan cepat pergi untuk memastikan semuanya berjalan lancar di aula. Di luar, Katagiri berbisik dengan mengejek, mencatat bahwa pengkhianat pengecut itu tidak memiliki keberanian untuk datang dan menyapa mereka secara langsung. KAI menjelaskan bahwa langkah strategis pertama dari rencana tersebut adalah memaksa pengkhianat keluar dari area VIP-nya. Haris muda setuju dengan anggukan yang sangat tegas. Menunjukkan bahwa dia siap beraksi, dia bergerak maju dengan langkah elegan di aula. Menyatakan secara ironis bahwa dia berniat untuk sedikit bersenang-senang di tempat itu. Akari berjalan dengan pasti menuju meja utama sementara dua pelindungnya mengikuti dengan cermat. Dylan menyambutnya dengan bungkusan yang sangat sopan. Tidak membayangkan bahaya nyata yang diwakili oleh wanita muda itu. Dia dengan ramah memberitahunya bahwa taruhan minimum yang diperbolehkan di meja eksklusif itu adalah 1 juta yen. Tanpa sepatah kata pun, KAI mengangkat koper logam berat untuk membuktikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang lebih dari cukup. Gunung chip bernilai tinggi diletakkan dengan mengesankan di atas meja berlapisan biru. Haris dengan mengejek berkomentar bahwa dia tidak keberatan karena dia benci membuat taruhan kecil yang membosankan dalam permainan. Dylan meminta maaf dengan rendah hati dan bersiap untuk memulai permainan di bawah pengawasan ketat para sekutu. Karyawan tersebut mulai mengocok kartu dengan cepat dengan gerakan mekanis dan sangat presisi. Dia membagikan kartu pertama di atas meja, mendoakan keberuntungan bagi wanita muda itu dengan cara yang sangat profesional. 1 jam berlalu dengan cepat dan kerumunan di sekitar mulai berbisik, tercengang pada arah permainan yang telah diambil. Di depan, Akari berdiri sejumlah chip berharga yang tidak masuk akal. Meninggalkan semua orang di ruangan dalam kejutan total, Dylan berkeringat dingin dan dengan gemetar mengumumkan akhir dari taruhan. Menyadari situasi mulai di luar kendalinya, gadis itu mempertahankan ekspresi yang benar-benar dingin dan tak tergoyahkan saat dia memusatkan perhatiannya pada meja permainan. Karyawan kasino itu mulai mengalami banyak kesulitan bernapas. Dikuasai oleh rasa putus asa yang luar biasa, tangannya gemetar tak terkendali saat dia berjuang untuk menarik kartu berikutnya dari tumpukan. Pria itu benar-benar panik, merasakan tekanan yang menghancurkan dari kekalahan yang akan segera terjadi di depan seluruh penonton. Jari-jarinya yang gemetar hampir tidak bisa memegang kartu. Menunjukkan sejauh mana kegugupannya yang ekstrim, dia mengungkapkan kartu terakhir permainan tersebut, berharap dengan sangat untuk membalikan kekalahan yang mengerikan itu. Namun, hasil akhirnya sangat fatal bagi pihak kasino. Mengonfirmasi kekalahan telak lainnya bagi Croayer, para klien berteriak dan merayakan dengan tidak percaya. Tidak mampu memahami bagaimana dia memenangkan begitu banyak putaran berturut-turut, KAI hanya mengamati keributan di aula dengan senyum tipis yang sangat bijaksana dan penuh kemenangan di wajahnya. Dia tahu bahwa permainan blackjack tidak bergantung pada keberuntungan. Selama pemain menggunakan teknik penghitungan kartu. Metode klasik ini terdiri dari menghitung probabilitas dengan memberikan nilai numerik pada kelompok kartu. Strategi perhitungan yang terkenal ini telah digunakan oleh pikiran-pikiran jenius untuk memenangkan kekayaan di kasino-kasino besar. Namun, kemampuan mental yang ditampilkan sang protagonis pada saat itu dengan mudah melampaui legenda manapun. KAI dapat langsung menghafal setiap kartu yang keluar dari deck tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Pemuda itu menghitung ulang probabilitas dalam waktu singkat, menggunakan pantulan pada jam tangannya untuk memetakan langkah terbaik. Sang protagonis mengirimkan jawaban rahasia kepada Akari menggunakan sinyal cahaya yang tidak terlihat pada layar. Bagi seseorang yang telah memantau rute dan angin di medan perang, menghitung 300 kartu hanyalah tugas sederhana. Proses mental yang tidak masuk akal ini adalah keterampilan yang hanya bisa dilakukan oleh Nick Sade yang legendaris di depan Croayer yang benar-benar hancur. Gadis itu tetap duduk dengan tenang dan penuh kemenangan di kursinya. Dia secara ironis meminta pegawai itu untuk membagikan kartu berikutnya, mengklaim dia masih ingin bersenang-senang. Mata pria itu melebar dengan keputusasaan yang mendalam. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap permintaan lancannya, dia tahu bahwa jika dia terus kalah
seperti ini, para pemimpin mafia akan menuntut nyawanya sebagai hukuman yang berat. Tiba-tiba, kerumunan terbelah dan para klien mulai bergumam dengan ketakutan. Menyadari siapa yang datang, Akari dengan tenang berbalik ke arah orang baru itu, menunjukkan bahwa dia sudah menunggu. Momen ini, Karoki muncul, berjalan dengan penuh wibawa melalui aula, mengklaim dia akan menyiapkan pesta besar untuknya. Dia mengenakan senyum sinis dan ramah ditemani oleh beberapa penjaga keamanan kasino yang bersenjata lengkap. Kata Gary mengertakkan giginya dengan marah pada kepalsuan itu dan dengan marah menuntut agar pengkhianat itu menghentikan aktingnya. Pengkhianat itu mengabaikan penjaga keamanan dan memusatkan pandangan dinginnya pada gunung besar chip yang dikumpulkan oleh Haris. Dia berpura-pura merayakan kesuksesan wanita muda itu dan dengan sopan memintanya untuk mengakhiri taruhannya malam itu. Karoki merogoh jaketnya dan mengeluarkan tumpukan uang tunai yang sangat besar untuk ditawarkan sebagai hadiah kepada gadis itu. Pria itu dengan mengejek mengulurkan uang itu, menyarankan agar dia menggunakan jumlah tersebut untuk membayar makan malam temannya. Akari menatapnya dengan penghinaan total dan berkomentar bahwa tikus yang menyerbu kastil ayahnya telah menjadi sangat gemuk. Dia dengan ketus memberitahunya bahwa dia tahu tentang dukungan dari para penjual bunga di taman yang mengungkapkan bahwa waktunya sebagai raja telah berakhir. Setelah mendengar penyebutan nama kode rahasia itu, ekspresi si pengkhianat langsung berubah menjadi gelap dan marah. Para klien di sekitar bingung dengan istilah itu, tetapi mengakui dengan kaget bahwa gadis Shido ini memiliki saraf baja. Koroki menatapnya dengan mengancam dan memperingatkan dengan dingin bahwa dia seharusnya tidak bermain api jika ingin tetap hidup. Akari bangkit dengan anggun dari meja dan secara ironis setuju dengan peringatan musuh berbahayanya itu. Wanita muda itu dengan jijik mengaku bahwa dia sudah sangat bosan dengan permainan kartu yang sederhana dan monoton. Dia memutuskan dia ingin secara pribadi merasakan atraksi paling terkenal dan berbahaya yang ditawarkan kasino itu. Pemimpin pengkhianat itu memperhatikannya dalam keheningan total, mencoba menebak niat sebenarnya gadis itu. Karoki menyipitkan matanya dan menyadari dengan terkejut bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk memasuki arena bawah tanah yang mengerikan. Atraksi ini adalah kandang pertarungan klandestin tanpa aturan, yang tersembunyi di ruang bawah tanah kasino besar itu. Wanita muda itu mengusulkan agar mereka masing-masing menempatkan seorang petarung dalam pertarungan di mana hanya satu orang yang tersisa yang akan menjadi pemenangnya. Pengkhianat itu mencoba mengalihkan pembicaraan, mengatakan tidak ada pertarungan hari ini, tetapi diinterupsi oleh usulannya yang berani. Akari menyatakan bahwa dia akan mempertaruhkan segalanya yang dia warisi dari ayahnya, termasuk rumah besar dan kebebasannya sendiri. Sebagai imbalannya, dia menuntut agar mafioso itu mempertaruhkan kendali penuh atas seluruh kasino mewah itu dalam satu pertandingan mematikan itu. Karoki mulai berkeringat dengan gugup saat para klien di sekitar menyadari bahwa pertarungan ini akan menentukan bos baru klan tersebut. Kerumunan menjadi liar, dengan penuh semangat berkomentar bahwa ini akan menjadi konfrontasi paling epik dan gila dalam beberapa tahun. Mafioso itu tahu bahwa jika dia menolak tantangan itu, reputasi dan otoritasnya di dunia bawah akan hancur total. Haris muda menunjukkan senyum kemenangan dan dengan mengejek bertanya apakah dia takut dan berencana untuk melarikan diri. Karoki benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Mengertakkan giginya dengan begitu banyak kemarahan pada provokasi itu, mencoba menyembunyikan kebenciannya. Dia menyatakan dengan nada kering dan terpaksa bahwa taruhan itu terdengar sangat menyenangkan. Mafioso itu secara resmi menerima tantangan itu, memanggil gadis itu sebagai bocah nakal dengan tatapan yang dipenuhi kebencian murni. Haris mempertahankan ekspresi dingin dan percaya dirinya sementara KAI hanya memperhatikan semuanya dalam diam tepat di belakangnya. Protagonis menunjukkan senyum tipis, berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang telah mereka rencanakan. Adegan berfokus kembali pada pintu-pintu mewah di area eksklusif tempat rahasia. Tempat itu dipantau dengan ketat. Di ruang kendali, Companula dengan nyaman mengawasi semua pergerakan kasino di layar. Pembunuh muda itu memfokuskan kamera keamanan langsung pada percakapan tegang yang terjadi di tengah aula utama. Dia dengan cermat menganalisis ketenangan protagonis. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada anak laki-laki itu, Campula tersenyum sadis dan merayakannya dengan penuh semangat. Mencatat bahwa keadaan akan menjadi menarik, adegan berubah ke lorong yang dijaga oleh pria berjas yang melindungi akses terlarang ke kandang pertarungan yang ditakuti. Penjaga keamanan berkacamata hitam mempertahankan postur serius, mengamati pintu masuk lift yang turun ke ruang bawah tanah. Terowongan gelap dan misterius terbuka, memperlihatkan arena bawah tanah yang sangat besar dan bising yang menunggu para petarung. Kerumunan yang hiruk-pikuk berteriak dan bersorak keras di tribun, sangat menantikan dimulainya pertarungan khusus. Lampu sorot biru terang menyala, menerangi seluruh bagian ring beton yang dikelilingi jeruji. Penyiar resmi menyambut penonton, mengumumkan dimulainya edisi lain pertarungan di kandang merah. Dia menjelaskan ke mikrofon bahwa meskipun tidak ada pertarungan yang dijadwalkan, pertandingan menit terakhir diatur untuk malam itu. Penyiar mengungkapkan bahwa mereka yang hadir beruntung menyaksikan kontes khusus yang benar-benar tidak terduga. Pria di tengah ring mengumumkan dengan penuh energi bahwa pesaing pertama sudah diposisikan di sudut merah. Dia memperkenalkan juara bertahan turnamen yang tak terkalahkan, yang dikenal di dunia bawah dengan julukan yang ditakuti, si penghancur. Penyiar memberi isyarat dengan penuh semangat kepada kerumunan dan bersiap untuk mengumumkan penantang misterius dari sudut biru. KAI mempertahankan ekspresi yang benar-benar tenang dan dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup menghadapi teriakan itu. Penyiar mengatakan bahwa penantang tidak memiliki catatan dan akan bertarung dengan nama kode misterius petarungkah. Penonton mulai tertawa keras, mengejek penampilan kurus sang protagonis dan meragukan dia akan bertahan 1 menit dalam pertarungan. Kata Jiri dengan serius memperingatkan bahwa juara yang tak terkalahkan itu adalah seorang master bela diri yang sangat kejam dan berbahaya di atas ring. Dia memperingatkan mereka bahwa
bahwa semua lawan sebelumnya berakhir dengan cedera serius dan bertanya apakah anak laki-laki itu bisa menang. Penjaga keamanan menunjukkan kekhawatiran yang besar, mengetahui bahwa kekuatan fisik lawan melampaui apapun yang pernah mereka lihat. KAI hanya menutup matanya dengan tenang dan menjawab dengan pelan, menyatakan bahwa dia tidak benar-benar menganggap dirinya seorang petarung. Wasit memasuki ring, mengingatkan mereka pada aturan dasar. Hanya penggunaan segala jenis senjata yang dilarang. Raksasa berotot itu menunjukkan senyum sadis sementara sang protagonis mengambil posisi, menjaga fokus penuh pada pertempuran. Penyiar resmi mengangkat tangannya dan berteriak ke mikrofon, memberikan sinyal untuk memulai konfrontasi yang menentukan. Tanpa membuang waktu, juara yang sangat besar itu melancarkan pukulan mengerikan yang meluncur ke arah pemuda itu dengan kecepatan ekstrim. Kedua petarung saling menatap tajam selama sepersekian detik sebelum dampak mengerikan dari pukulan raksasa itu. Penyiar berteriak dengan sekuat tenaga, memerintahkan dimulainya kontes yang kejam dan sangat dinantikan. Tinju penghancur lawan maju dengan cepat, membelah udara untuk mencoba melumpuhkan sang protagonis. Tepat di awal, si kasar terus melontarkan pukulan brutal sambil mengejek pemuda berjas itu, menuntut agar dia bereaksi terhadap serangan itu. Kinju terus menyerang dengan keras, berteriak karena frustrasi saat melihat lawannya hanya bertahan dari pukulan. Kerumunan yang gila mulai berteriak, memanggil sang juara bertahan untuk menghancurkan dan menghabisi lawannya. Keduanya terus bertukar gerakan cepat di tengah ring, sementara penonton menyaksikan dalam ekstasi total. Kuroki menyaksikan kontes itu dengan tenang dari kotak VIP, sambil menyalakan rokok dan berbicara dengan Haris dari klan tersebut. Pengkhianat itu menganalisis pertarungan dan memperhatikan. Dengan terkejut bahwa pemuda itu dengan sempurna menghindari fokus dari semua pukulan. Dengan presisi bedah, KAI memblokir dan meniadakan setiap serangan keras tanpa menunjukkan kesulitan. Kuroki menyadari dengan keheranan bahwa anak laki-laki itu tidak bergerak 1 cm pun dari posisi awalnya sejak awal. Dia tertawa mengejek dan berkomentar kepada Akari bahwa itu hanya tampak seperti trik sulap murahan untuk hiburan. Mafioso itu menatapnya dari sudut matanya dengan rokok di mulutnya dan mulai menjelaskan pandangannya yang menyimpang tentang pertarungan nyata. Dia mengklaim bahwa seni bela diri tradisional sama sekali tidak berguna dalam kontes brutal yang terjadi di dunia bawah. Ku terus menyerang dengan amarah, mencoba menggunakan semua kekuatan fisiknya yang sangat besar untuk mematahkan pertahanan anak laki-laki itu. Si pengkhianat dengan serius menyatakan bahwa di tempat tanpa aturan, pemenangnya ditentukan oleh kekerasan murni saja. Wanita muda itu benar-benar menolak kemajuannya, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terintimidasi oleh kata-kata saingannya. Kuroki berbisik bahwa dia berencana untuk memberinya pelajaran berat segera setelah pertarungan di ring selesai. Mafioso itu menampilkan senyum sadis dan menjijikan, dengan jahat menyatakan bahwa setiap hewan peliharaan membutuhkan batasan. Dia mulai tertawa sinis sementara Akari tetap tidak bergerak menatap arena dengan kebekuan dan penghinaan total. Dia menjawab bahwa adalah lelucon baginya untuk mencoba mengendalikannya karena dia tidak lebih dari anjing terlatih sederhana milik Garden. Haris muda menatapnya dengan jijik yang mutlak dan dengan tegas menyatakan bahwa kepalsuannya membuatnya merasa benar-benar sakit. Kuroki dengan marah mematikan rokoknya di asbak. Menyadari dia tidak bisa mengintimidasi gadis itu dengan ancamannya, mafioso itu berdiri dengan kesal dan berteriak pada petarungnya di atas ring untuk berhenti mengulur waktu dan selesaikan saja anak laki-laki itu. Tetapi pada saat berikutnya, mata si pengkhianat melebar karena terkejut saat dia melihat kering itu. Juara tak terkalahkan yang sangat besar itu tampak benar-benar kelelahan dan terengah-engah. Tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu kelelahan, KAI menampilkan senyum tipis yang benar-benar santai dan percaya diri. Menyesuaikan setelahnya dengan ketenangan yang ekstrim, Katagiri sangat terkejut melihat bahwa meskipun raksasa itu menyerang sepanjang waktu, dialah yang kelelahan, anak laki-laki itu. Dengan tenang mengejek lawannya, bertanya apakah dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun lagi dengan kelincahan yang mengesankan. KAI memberikan tendangan berputar yang menghancurkan langsung ke kepala sang juara. Dampak keras itu benar-benar mengacaukan raksasa berotot itu yang mulai roboh ke lantai beton. Kinju jatuh benar-benar tidak sadarkan diri di tengah ring, menandai akhir yang mengejutkan dari kontes besar itu. Para petarung di antara penonton benar-benar bingung dan terdiam saat mereka menyaksikan jatuhnya juara mereka. Sementara wasit mulai melakukan hitungan resmi, pengawal bertanya dengan tidak percaya apa yang baru saja dilakukan anak laki-laki itu. KAI dengan tenang menjelaskan bahwa untuk mengalahkan binatang buas, langkah pertama yang diperlukan adalah mematahkan taringnya. Tiba-tiba, kedua mitra berhenti berbicara saat mereka menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi di lantai. Wasit yang sedang menghitung tampak tidak bernyawa di lantai arena, mulutnya berbusa dengan cara yang aneh. Sekutu-sekutu itu melihat sekeliling dengan siaga tinggi, menyadari bahwa ancaman baru-baru saja menampakkan diri di aula. Campula muncul, berjalan dengan tenang melalui kerumunan petarung yang mulai roboh dengan dingin ke lantai. Penonton panik, tidak mengerti mengapa begitu banyak orang tiba-tiba pingsan di sekitar mereka. Beberapa pria mulai berkeringat gugup, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kasino besar itu. Jejak asap gelap mengikuti langkah pemuda bertudung yang berbahaya itu, merobohkan semua orang di jalurnya. Sang pembunuh memberikan tendangan cepat, dengan mudah melumpuhkan penjaga keamanan terakhir yang mencoba menghalangi jalannya. Campula tetap membelakangi, menampilkan aura yang menakutkan, dikelilingi oleh puluhan orang yang tidak sadarkan diri di lantai. Dalam beberapa detik, hampir seluruh penonton bawah tanah dinetralisir, hanya menyisakan petarung utama yang berdiri. KAI memfokuskan perhatiannya pada penyusup itu. Secara ironis, berkomentar bahwa kasino itu benar-benar tidak memperlakukan tamu-tamunya dengan sangat baik. Anak laki-laki itu menatapnya dengan sangat serius, menuntut untuk mengetahui siapa dia dan apa sebenarnya yang dia pikir sedang dia lakukan di sana. Campula tersenyum sadis, menjelaskan bahwa dia
baru saja melumpuhkan mereka untuk menutup tirai di panggung besar ini. Dia mengistirahatkan kakinya di pagar ring dengan ketidakpedulian total. Bersiap untuk memasuki kandang pertarungan, saingannya memperingatkan bahwa dia tidak bisa membiarkan aktor-aktor dadakan merusak naskah yang direncanakan dengan sempurna yang mereka miliki. Protagonis menatapnya dengan curiga, secara mental mengulangi kata misterius yang diucapkan oleh penyusup itu. Campanula menjelaskan bahwa jika kelompok mereka memenangkan taruhan itu, semua kerja keras Garden akan sia-sia. Pembunuh bertudung biru itu memposisikan dirinya di dalam ring, siap untuk memulai pertempuran baru yang mengerikan, melawan KAI. Campula memutuskan untuk bertindak seolah-olah pertarungan itu tidak pernah terjadi dan bertanya apakah Karoki setuju. Karoki memberikan senyum yang sangat gugup dan setuju, mengatakan dia akan menyerahkan segalanya di tangan pembunuh muda itu. Campula meminta maaf secara ironis sebelum menerjang lawannya dengan kecepatan tinggi. Tendangan yang menghancurkan muncul di benak sang pembunuh, menggambarkan keahlian bertarung yang hebat dari anak laki-laki itu. Campula menganalisis bahwa pukulan itu mengenai arteri yang terkorosi sementara KAI hanya memperhatikannya dengan sangat serius. Penyusup itu bertanya langsung apakah anak muda itu menggunakan gaya silat dan ingin tahu cabang mana yang digunakan. Silat adalah seni bela diri tradisional yang sangat berbahaya yang berasal dari wilayah Asia Tenggara karena efektivitasnya yang mematikan. Teknik ini diadopsi oleh pasukan khusus di berbagai negara. Ada ratusan variasi dari seni ini, mulai dari pertarungan tanpa senjata hingga penggunaan pisau tajam. Gaya lainnya berfokus pada penggunaan pisau dan teknik penguncian sendi yang sangat menyakitkan. Mata merah sang protagonis bersinar terang saat ia bersiap untuk pertarungan baru. KAI bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, meninggalkan jejak cahaya dan debu di seluruh arena pertarungan. Tiba-tiba, sang pembunuh maju dengan cepat dan mencoba mencengkeram kerah baju KAI untuk melumpuhkannya. Campanula mengambil posisi bertarung yang mengintimidasi sambil melepaskan aura ungu yang pekat di sekelilingnya. Sang protagonis terdorong mundur dengan keras namun berhasil menjaga keseimbangannya setelah serangan tersebut. KAI mengusap tetesan merah dari mulutnya, menunjukkan bahwa ia akhirnya menemukan saingan yang sepadan. Kata Giri terkejut, menyadari bahwa sang penyusup berhasil melukai protagonis dengan satu pukulan. Karao menyaksikan semuanya dengan senyum yakin bahwa pembunuh elitnya akan memenangkan pertarungan. Kecepatan reaksi dan kekuatan tempur penyusup muda itu melampaui batas manusia biasa. KAI bertanya langsung kepada sang rival apakah ia adalah bagian dari kelompok berbahaya yang disebut Bunga Pemakaman. Campanula mengonfirmasi dengan seringai dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai bunga rasa syukur dari kelompoknya. Pria muda itu menyatukan tangannya dan dengan ironis mengucapkan terima kasih karena telah memainkan permainan yang menyenangkan. Di akhir pekerjaannya, kedua petarung terus saling menatap dengan dingin di bawah pengawasan penjaga keamanan yang sangat tegang. KAI memberikan senyum menantang dan membalas bahwa kesenangan menghadapi dirinya sebenarnya adalah miliknya sendiri. Dengan mata yang bersinar, anak laki-laki itu memperingatkan bahwa sekarang ia bisa melenyapkan lawannya tanpa perlu menahan diri. Campanula maju untuk memulai kembali duel saat penyiar arena memperhatikan. Dengan ketakutan, kata Giri menggigit bibirnya karena khawatir, merasakan bahwa pertarungan ini akan menjadi jauh lebih kejam daripada yang lainnya. Akari dan Karao terus menyaksikan tontonan itu dari kotak di atas dengan perasaan yang sangat berbeda. KAI secara mental mengakui bahwa ia tidak ingin menerima serangan telapak tangan terbuka yang sangat menyakitkan itu. Campanula menatapnya dengan senyum sadis. Matanya bersinar dengan hiburan murni di tengah ring. Sang protagonis menganalisis lawannya dan menyimpulkan bahwa ia perlu mencari tahu gaya bertarungnya. Segera setelah itu, Campanula berkomentar secara ironis tentang keheningan tempat tersebut. Sambil mengamati tubuh-tubuh yang tumbang di sekitar kedua petarung, sang pembunuh memperingatkan bahwa jika KAI tidak mengambil inisiatif, ia sendiri akan maju untuk memulai konfrontasi. Campanula terbang menuju KAI, melancarkan serangan yang sangat cepat. Dengan tinjunya di dalam arena, mata KAI membelalak saat ia menyadari kecepatan luar biasa yang dimiliki musuhnya dalam setiap gerakannya. Campanula terus menyerang dengan kekuatan penuh dan mencoba mendaratkan pukulan langsung ke arah anak laki-laki itu. KAI berhasil menghindar tipis dengan menyandarkan tubuhnya ke belakang dengan kelincahan yang hebat. Pria muda itu bertanya-tanya apa yang aneh dengan gerakan tidak biasa yang ditunjukkan musuh. Campanula menyerang secara berturut-turut dari atas ke bawah, mencoba menghancurkan pertahanan kuat sang pemuda untuk selamanya. KAI menyadari bahwa meskipun pukulannya cepat, lintasannya mudah ditebak dalam pertarungan. Ia juga mencatat bahwa arus udara yang dihasilkan oleh tinju tersebut memberikan petunjuk arah yang tepat dari setiap serangan. Gaya sang rival kurang memiliki presisi Lichorus, hanya perpaduan antara kekerasan dan kecepatan. Campanula terkejut menyadari bahwa pukulan terkuatnya benar-benar dihindari oleh anak laki-laki berjas itu. KAI memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan blok bedah langsung ke lengan sang pembunuh muda. Musuh merasakan sengatan yang menyakitkan dan matanya membelalak saat ia menyadari apa yang telah dilakukan protagonis. Campanula menjauh, melompat mundur dengan cepat sementara KAI tetap teguh pada pendiriannya. Kata Giri bersorak antusias saat melihat sang protagonis berhasil memukul rival berbahayanya. Sang pembunuh mencatat bahwa saraf radialnya terkena, membuat lengan kirinya lumpuh total. Ia tersenyum dan menjelaskan bahwa teknik ini menyerupai guntingan silat yang digunakan untuk melumpuhkan anggota tubuh. Sang protagonis menggunakan
tulang pisiform di pergelangan tangannya untuk memberikan dampak yang sangat tepat. Campanula bertanya dengan rasa ingin tahu apakah pukulan KAI adalah metode passing yang ditakuti. KAI berkomentar dengan mengejek bahwa rivalnya mengetahui teknik itu dengan baik dan secara ironis bertanya apakah gaya itu sekarang sedang populer. Aliran silat ini diciptakan untuk melawan penjajah tetapi akhirnya dilarang karena terlalu mematikan. KAI menjelaskan bahwa teknik tersebut tidak populer karena ia mendengar pengguna terakhir yang masih hidup meninggal 11 tahun lalu tanpa membuang waktu. Sang pembunuh melakukan serangan, melayangkan tendangan keras ke arah pemuda itu. Sang penyusup memberikan senyum yang sangat sadis saat ia merencanakan langkah selanjutnya di tengah pertarungan. KAI mencoba melakukan serangan balik dengan cepat, tetapi lawannya berhasil memblokir serangan itu dengan mudah. Mata sang protagonis membelalak kaget saat ia menyadari lawannya memprediksi semua gerakannya. Campanula tersenyum, menyatakan bahwa pria muda itu menarik dan ia ingin melihat batas kemampuannya. KAI mengertakkan giginya dengan sangat kesal saat ia mencoba membaca gerakan musuh yang sangat cepat. Sang pembunuh menghindari semua pukulan dengan sangat lincah, membuat sang protagonis cukup frustrasi. Ia bergerak tanpa usaha nyata, menciptakan beberapa jejak gerakan di seluruh arena pertarungan yang membuat sang protagonis berpikir bahwa ini tidak masuk akal dan bertanya-tanya bagaimana rivalnya menghindar dengan begitu mudah. Biasanya, petarung membaca gerakan lawan mereka untuk memprediksi arah serangan berikutnya. Mereka menghitung pergeseran pusat gravitasi lawan untuk mengetahui di mana pukulan akan dilayangkan tepat waktu. Tanpa pembacaan ini, mustahil untuk bereaksi terhadap pertukaran pukulan yang hanya berlangsung sepersekian detik. Namun, KAI menyadari dengan takjub bahwa rivalnya menghindari pukulan hanya setelah melihat lintasan fisiknya. Ini berarti kecepatan reaksi sang pembunuh melampaui batas manusia biasa manapun. Tiba-tiba, Campanula membalikkan tubuh dan mendaratkan pukulan keras ke wajah sang protagonis. KAI mengeluarkan erangan kesakitan saat ia terkena pukulan telak dari pemuda berkerudung biru tersebut. Dampaknya melemparkan anak laki-laki itu ke belakang dengan kekerasan yang luar biasa. Menciptakan awan debu yang besar, ia terseret di sepanjang lantai beton. Terluka parah setelah menerima kekuatan penuh dari serangan musuh tersebut. Katagiri meneriakkan nama anak laki-laki itu dengan keputusasaan total. Melihat sekutu mudanya telah dijatuhkan, Akari bangkit dari kursinya dengan ketakutan, tidak percaya atas kekalahan pelindungnya. Karao mengulurkan tangannya untuk menghentikan wanita muda itu bergerak sambil mempertahankan ekspresi yang sangat sinis di ruangan itu. Sang pengkhianat berkomentar dengan mengejek bahwa ini adalah kekerasan yang nyata dan taruhan telah diputuskan. Ia tersenyum, mengatakan bahwa yang penting di dunia bawah adalah bertahan hidup untuk memetik hasil dari taruhan. Wanita muda itu menatapnya dengan penghinaan mendalam dan memanggilnya pengecut tanpa menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Akari dengan serius memperingatkan bahwa ia akan membuat rivalnya membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada taruhan tersebut. Ketika pertarungan usai, ia menyuruh sang mafioso untuk bersiap karena protagonis menunjukkan tanda-tanda pertama untuk bangkit. Akari dan pengawalnya menyaksikan dengan terkejut saat sang pemuda bangkit kembali setelah pukulan keras dari rivalnya. Berdiri kembali, KAI merapikan dasinya dan menyatakan bahwa ia telah mengetahui rahasia biologis musuhnya. Anak laki-laki itu memiliki goresan ringan di wajahnya, tetapi tetap mempertahankan pandangan fokus pada lawannya di arena. Seluruh arena bawah tanah menunggu dalam keheningan mutlak untuk memulai kembali bentrokan fisik yang penuh kekerasan. KAI mengungkapkan dengan keyakinan penuh bahwa spesialisasi sejati lawannya terletak pada struktur tubuhnya. Pria muda itu menunjukkan bahwa rahasia di balik kecepatan reaksi tersebut ada pada saraf rival mudanya. Sang pembunuh merayakan dengan riang, mengangkat tangannya dan mengonfirmasi bahwa ia memang memiliki sesuatu yang istimewa. Ia mengaku bahwa sistem sarafnya dikembangkan secara hiper melalui transplantasi sel punca di masa lalu. Campanula menjelaskan bahwa aksonnya lebih tebal dan oleh karena itu sarafnya jauh lebih tangguh. KAI menyimpulkan bahwa kecepatan reaksi tersebut disebabkan oleh modifikasi ini dan sang pembunuh tersenyum setuju. Manusia biasa, tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, membutuhkan sekitar 2/10 detik untuk bereaksi. Campanula mengungkapkan bahwa waktu reaksinya hanya 2/1000 detik, sama seperti kucing. Berkat ini, seluruh dunia di sekitarnya tampak bergerak dengan cara yang lambat dan terjeda di depan matanya. KAI menyadari bahwa kekuatan serangan telapak tangannya didasarkan pada propriosepsi tubuhnya yang sangat ditingkatkan. Katagiri dan Akari menyaksikan seluruh penjelasan biologis dalam keheningan total dari posisi mereka. Karao memusatkan pandangannya kering saat sang pembunuh menjelaskan bahwa ia memiliki semua inderanya yang sangat tajam. Ia dapat merasakan setiap serat otot untuk menerapkan aliran kekuatan maksimum tanpa pemborosan apapun. Sang pembunuh muda menunjukkan bahwa teknik legendaris seperti Fudge Jin semudah bernapas baginya. Sang penjahat memandang rendah orang lain dengan mengatakan bahwa mereka lemah karena tetap terjebak oleh batasan manusia. Gambaran prajurit kuno muncul saat Campanula mengklaim usaha mereka sangat menyedihkan. KAI setuju dengan rivalnya tetapi bertanya apakah memiliki penglihatan lambat ini tidak mengganggu rutinitas sehari-harinya. Campanula bingung, tidak mengerti kemana arah protagonis dengan pertanyaan misterius itu. KAI secara mengejek bertanya apakah menonton film biasa tidak terasa seperti
buku flip yang lambat dan tersendat. Sang pembunuh menjadi kesal dan mengakui bahwa bagian dari kemampuannya ini memang sedikit menjengkelkan. KAI menyatakan bahwa jika musuh tidak punya trik lagi, sudah saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Sang protagonis menyatakan bahwa ia akan mengakhiri seluruh kemampuan rivalnya secara definitif. KAI melepaskan aura merah yang menakutkan, menunjukkan bahwa ia sekarang akan menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Campanula tersenyum sadis dengan aura umum miliknya dan mengatakan ia akan menyaksikan grand final dari pertempuran ini. Akari dan Karao terus menyaksikan aksi intens tersebut dengan ekspresi yang sangat serius. KAI secara mental mengakui bahwa refleks fisik sang pembunuh muda benar-benar di luar kebiasaan. Ia tahu betul bahwa segala jenis serangan frontal yang umum akan mudah diblokir oleh lawannya. Sang rival menghindari beberapa pukulan yang menunjukkan tingkat keunggulan fisiknya di dalam ring. Dengan mengingat hal ini, sang protagonis menganalisis bahwa hanya ada satu jalan yang layak untuk kemenangannya. Ia berencana melancarkan serangan balik pada saat yang tepat dari serangan keras rivalnya sendiri. Campanula tersenyum dengan sangat percaya diri karena ia tahu persis apa yang direncanakan oleh protagonis. Sang penjahat menyimpulkan bahwa KAI menjadi percaya diri setelah pukulan sebelumnya dan mencoba untuk mengatasi refleks supernya. Dalam pertarungan, sang pembunuh dengan jahat mengungkapkan bahwa ia membiarkan dirinya dipukul dengan sengaja hanya untuk menipu anak itu. Campanula menjamin bahwa ia dapat bereaksi dengan sangat mudah terhadap serangan balik protagonis. Sang pembunuh menghindari pukulan KAI dan bersiap untuk melancarkan serangan fatal dari jarak dekat di dalam ring. Tinju sang penjahat menghantam dagu protagonis dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Campanula tertawa tak terkendali, mengklaim bahwa setiap tindakan tinjutan sudah diantisipasi dalam naskahnya. Ia mencemooh, mengatakan bahwa korban selalu berpegang pada harapan palsu sebelum berakhir dalam pertempuran. Jejak debu dan angin menyebar di seluruh arena. Saat pertarungan mematikan mencapai puncaknya, Campanula berteriak, menyuruh protagonis untuk jatuh saat ia menyerbu dengan segalanya untuk memberikan pukulan terakhir. KAI tetap diam sepenuhnya, tidak menunjukkan reaksi defensif terhadap serangan sang pembunuh. Sang pembunuh menantangnya untuk mencoba membalas tinjunya, mengklaim bahwa momen ini akan menjadi. Akhirnya, KAI membuka matanya dengan ketenangan total, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak takut dengan kekuatan fisik lawannya. Sang pembunuh menyadari bahwa ia tidak bergerak dan bertanya-tanya mengapa anak itu menyerah untuk membalas serangan. Campanula menyimpulkan bahwa pada jarak dekat ini, tidak mungkin bagi rivalnya untuk bereaksi tepat waktu untuk melarikan diri. Ia berteriak bahwa semuanya sudah berakhir saat ia melepaskan pukulan kekuatan penuhnya ke arah pemuda berjas itu. Tinju itu menembus udara, mencoba untuk secara definitif memadamkan kehidupan sang protagonis. KAI memiringkan kepalanya dengan cara yang aneh untuk menghindari dampak pukulan tersebut secara cermat. Mata Campanula membelalak kaget saat ia menyadari pukulan kekuatan penuhnya telah meleset dari sasaran. Sejujurnya, langkah KAI sudah dilakukan, tetapi rivalnya hanya bisa menghindari ancaman yang terlihat. Campanula terkena dan terlempar ke belakang oleh kekuatan terkonsentrasi dari serangan halus yang tidak bisa ia lihat. Pada saat tabrakan cepat itu, gerakan sang protagonis sangat halus. Ujung jari KAI dengan sangat ringan menyentuh bagian tengah halis lawannya. Sentuhan ini sebenarnya adalah penerapan teknik diam rahasia yang dikenal sebagai jarum racun. Pukulan itu mengenai saraf trigeminal, memutus transmisi informasi dari otak dari waktu ke waktu. Efeknya aktif tepat saat korban memfokuskan saraf mereka dalam keadaan konsentrasi ekstrim. Teknik ini bekerja seperti racun yang tertunda yang benar-benar menghancurkan semua indera rivalnya. KAI menatapnya dengan menakutkan dan dengan mengejek bertanya apa pendapatnya tentang akhir dari naskahnya. Sang protagonis mengingat saat ia menyentuh dahi Campanula dengan ringan dengan jari-jarinya. Ia terlempar ke belakang oleh kekuatan lawan tetapi berhasil mendarat dengan keanggunan total. Tiba-tiba, Campanula mencoba berdiri teguh di arena, tetapi seluruh tubuhnya mulai gagal. Sang pembunuh meludahkan banyak merah, berteriak kesakitan saat ia merasakan semua inderanya tiba-tiba menghilang. Campanula jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke lantai beton, meretakan ring saat ia benar-benar dikalahkan oleh anak laki-laki itu. Para penonton dan pemimpin para pengkhianat sendiri menyaksikan pemandangan itu dengan mata lebar dalam keterkejutan yang mendalam. Sang pembunuh mencoba bergerak tetapi menyadari itu tidak mungkin dan dengan putus asa bertanya apa yang dilakukan rivalnya. KAI hanya menatapnya dengan dingin dan dengan tenang menjawab bahwa ia hanya menyentuh lawannya. KAI tidak menyerang secara langsung tetapi menegangkan otot kedua kakinya dan menurunkan panggulnya. Ia benar-benar menstabilkan tulang belakangnya dan mengunci tubuh bagian atasnya dengan otot punggungnya. Dengan merentangkan lengannya dengan kuat, sang protagonis mengubah seluruh tubuhnya menjadi tiang yang kokoh. Saat seorang pengangkat beban mengangkat beban, ia mengontraksikan seluruh struktur kerangkanya. Dengan itu, ia menjadi pilar yang menopang ratusan pon dan logika anak laki-laki itu persis sama. Pemuda itu mengubah tubuhnya menjadi tiang yang tertanam di bumi dan hanya tetap statis di sana. Ia memblokir kekuatan destruktif Campanula hanya dengan menggunakan ujung jarinya sebagai penghalang berdasarkan hukum aksi dan reaksi. Energi kinetik dari pukulan itu memantul kembali ke arah sang pembunuh sendiri. Dengan kata lain, itu setara dengan Campanula yang melemparkan dirinya dengan kekuatan penuh ke arah tombak yang tertancap di tanah. Ini adalah rahasia dari teknik tempur kuno yang meminjam kekuatan rival. KAI mempertahankan ekspresi yang benar-benar tenang saat ia mengamati dengan cermat hasil dari tekniknya. Sang pembunuh yang jatuh bertanya dengan susah payah apakah sang protagonis menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Ia teringat percakapan mereka sebelumnya dan menyadari bahwa pemuda itu menggunakan perdebatan tentang rasa gugup, tepat sebagai pengalih perhatian
perhatian, KAI memastikan bahwa ia hanya mengulur waktu agar efek kelumpuhan tersebut bekerja sepenuhnya. Campula tersenyum, memuji pemuda itu karena berhasil merusak naskah pembunuhan sempurnanya. Sang protagonis dengan dingin menyatakan bahwa semua pembunuh profesional pada akhirnya akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Ia menambahkan bahwa bagi Campula, hari untuk mempertanggungjawabkan pilihannya baru saja tiba. Penjahat muda itu memuntahkan darah merah dan berterima kasih dengan tulus kepada lawannya sebelum kehilangan kekuatannya di lantai. Ia memberikan senyum tipis, berkomentar dalam hati bahwa seluruh hidupnya di dunia yang membosankan dan menjemukan ini akhirnya tampak jauh lebih menarik. Berkat konfrontasi mematikan yang ia alami bersama pemuda berjas tersebut, cahaya di mata rekan yang telah tiada itu perlahan padam sementara ia tetap mempertahankan senyum terakhir di wajahnya yang dingin. KAI mendoakannya agar beristirahat dengan tenang sementara pemimpin pengkhianat itu bergumam marah sambil mengutuk pemuda berjas tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara putus asa meneriakkan nama Karoki, segera menarik perhatian KAI di dalam ring. Sang protagonis dengan cepat menoleh dan melihat pengecut itu mencengkeram Haris muda dari belakang. Di arena, Karoki, senjatanya dan menekannya langsung ke kepala Akari dengan ekspresi kegilaan yang luar biasa. Dengan mata merahnya yang bersinar tajam, KAI mengerahkan tatapan membunuh dan kelam kepada sang pengkhianat.